Ya, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita bahas tentang sistem pernafasan ya kan? Ya, Sistem pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan atas dan pernafasan bagian bawah. Ada yang masih ingat nggak sistem pernafasan bagian atas ini apa aja? Ayo lupa semua. Kalau sistem pernafasan bagian atas itu dari hidung sampai ke laring. Kalau pernafasan bagian bawah itu dari trakea sampai ke paru-paru. Oke, oke nanti Kak. minggu depan kita kuisis ya. Nah, Ya, minggu ini kita bahas mengenai sistem pencernaan atau sistem segala sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita nantinya itu akan diproses yang mana ini disebut dengan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan sistem biologis yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan yang kita konsumsi. Makanya tugas kemarin minggu lalu itu Kak Humay menyuruh untuk menuliskan apa saja yang kalian konsumsi selama one week, 1 minggu. Nah, di sini makanan yang kita konsumsi itu dalam sistem pencernaan dapat menguraikan nutrisi dari makanan dan menyerap nutrisi tersebut ke dalam tubuh agar dapat digunakan untuk pertumbuhan. Jadi, kita tuh untuk tumbuh untuk tumbuh dari kecil hingga besar itu butuh yang namanya makan, ya enggak? ya, Mm-mm. Butuh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar tubuh kita itu punya nutrisi, punya energi untuk tubuh kita untuk tubuh kita untuk tumbuh. Nah, dalam dalam menyerap nutrisi tersebut ke dalam tubuh agar dapat digunakan untuk pertumbuhan, energi, dan fungsi tubuh lainnya. Proses pencernaan melibatkan berbagai organ dan enzim dan proses kimia yang bekerja bersama-sama. Nah, apa aja sih organ dalam sistem pencernaan? Diawali dengan mulut. Kita kan kalau makan lewat mulut kan? ya, Toh, makan lewat mulut lalu dikunyah, dihaluskan oleh gigi kita, ya. Lalu itu menuju ke kerongkongan atau esofagus. Setelah masuk ke kerongkongan, dia akan mengalir menuju lambung. Nah, di dalam lambung, setelah diolah di dalam lambung beserta enzim-enzimnya, itu makanan akan menuju ke usus halus terlebih dahulu. Yang ini usus halus. Setelah usus halus ke usus besar untuk dilakukan pembusukan, lalu ada yang namanya rektum. Jadi di sini ada organ dalam sistem pencernaan. Boleh disebutkan Aurel apa aja? Pertama, mulut, mulut. Kedua, eh, kerongkongan. Bisa dilihat di layarnya udah kelihatan atau belum? kelihatan, Oke, pertama mulut, kedua, kerongkongan, betul. Ketiga, eh, usus, lambung dulu nih. Habis ke lambung ya, masuk ke lambung. Keempat, usus usus kecil, usus halus. ya, Usus halus lalu ke usus besar besar, dan yang terakhir ada rektum. ya, Ya, oke. Nah, ternyata makanan itu setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisinya, sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Nah, proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 sampai 72 jam. Jadi, makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan itu nanti hasilnya nutrisinya akan diserap oleh tubuh untuk pertumbuhan, lalu sisanya yang tidak digunakan oleh tubuh dia akan dikeluarkan oleh tubuh kita yang biasa kita sebut dengan
tinja atau feses. Jadi tubuh kita itu sebetulnya mengelola sampah. Salah satu sampah yang kita produksi itu adalah feses atau tinja. Makanya Kak Humay ngasih tugas kemarin itu, Aurel udah ini belum? Udah dikerjakan belum? Yang 1 minggu Aurel makan apa aja gitu. Oh, belum, Kak. Belum ya, nanti dikerjakan ya. Jadi, Iya. makanan yang kita makan itu nutrisinya akan masuk ke dalam tubuh dan sisanya yang tidak digunakan tidak digunakan akan menjadi feses atau tinja yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu sampah-sampah yang kita produksi di dalam tubuh kita. Sampah yang diproduksi di dalam tubuh kita, terus kita buang. Kalau misalnya feses itu nggak dibuang, gimana? Apa yang terjadi terhadap tubuh kita? Ayo, ada yang tahu nggak apa yang akan terjadi terhadap tubuh kita? Kalau fesesnya nggak kita buang, nanti itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit karena tentunya sampah-sampah itu yang kita produksi dari makanan itu dia akan menumpuk di dalam tubuh kita, yang mana ini nggak baik karena banyak bakteri yang terkandung di dalam feses tersebut gitu. Nah, proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 sampai 72 jam atau 1 hingga 3 hari. Jadi di sini Aurel dan Ilham kira-kira pupnya lancar nggak? Lancar, Kak. Lancar, bagus. Itu salah satu. Ilham? Ilham lagi Kak, siap-siap ya? Oke. ya. Nah, itu jadi salah satu fungsi dari sistem pencernaan kita. Lalu, bagaimana proses sistem pencernaan kita? Lebih detailnya ini. Nah, jadi makanan yang masuk ke mulut kita itu akan diambil dan dicerna oleh enzim saliva. Nah, ini disebut dengan amilase enzimnya, saliva kita. Nah, mulai memecah karbohidrat dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana. Jadi misalnya kita makan karbohidrat nih. Apa nih? Apa aja makanan yang mengandung karbohidrat yang biasa kita makan? Ilham. Ilham yang udah ngerjain selama 1 minggu. Misalnya, ayo. Nasi mengandung karbohidrat nggak? Nasi mengandung karbohidrat nggak? Ilham sama Aurel makan nasi nggak setiap hari? Makan, Kak. Il- Ilham makan. Makan. Nah, nasi itu salah satunya mengandung karbohidrat, yang mana dia nanti karbohidratnya ini akan dicerna sama enzim amilase dan menjadi gula yang lebih sederhana. Makanya, kenapa kita kalau makan nasi itu lama-kelamaan akan manis, iya nggak? Karena dia mengandung gula. Jadi kalau orang-orang yang punya punya apa? Punya penyakit gula, itu biasanya nasinya harus dikurangi. Makanan karbohidratnya harus dikurangi karena dia mengandung gula. Lalu, setelah makanan itu dipecah sama amilase, maka dia akan menuju ke kerongkongan. Kalau saluran makanan itu kerongkongan, kalau saluran pernafasan itu tenggorokan. Hai. Atau disebut dengan esofagus, yang mana setelah dicerna di mulut, makanan akan dikirim melalui kerongkongan menuju lambung. Yang ini ada yang namanya melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi berulang otot kerongkongan. Nah, berulang otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Jangan dilupain ya, gerakan peristaltik. Enzim yang ada di mulut amilase, gerakan yang di kerongkongan disebutnya gerakan peristaltik. Lalu setelah dari kerongkongan dia akan menuju ke lambung, yang mana di dalam lambung ini makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung.
dan enzim seperti pepsin. Kalau di mulut amilase, kalau di lambung pepsin. Nah, proses ini mengubah makanan menjadi campuran cairan yang disebut dengan sinom. Gitu. Setelah dari lambung, dia akan menuju ke usus halus, yang mana sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Jadi nanti kalau ditanyain penyerapan nutrisi terjadi di mana, jawabnya pencernaan nutrisi terjadi di usus halus. Bukan hanya nutrisi juga ya. Nah, enzim dari pankreas dan usus halus membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh dinding usus halus. Kalau tadi karbohidrat adanya di nasi, ada juga di tepung. Kalau protein adanya di mana? Adanya di makanan apa? Makanan-makanan yang mengandung protein. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ilham? Protein. Salah satu makanan yang mengandung protein itu ciri-cirinya dia apabila terkena panas dia akan mengeras. Lalu apabila terkena panas Lagi di dia jalan, Kak. akan merah. Oke. Aurel, tahu nggak? Salah satu ciri-ciri makanan yang banyak proteinnya itu salah satunya adalah apabila dia terkena panas dia akan mengeras. Apabila dia terkena panas, dia juga akan memerah. Coba diingat-ingat makanan apa aja yang biasa Aurel makan yang tadinya bentuknya cair, itu setelah dipanaskan dia akan mengeras. Apa ya, Kak? Telur, pernah makan telur nggak? Pernah. Tiap hari makan telur. Iya, Nah, itu banyak proteinnya. Telur itu kan cair kan? Telur mentah, iya nggak? iya, Mm-mm. Kalau dimasak dia jadi padat. iya. Nah, itu salah satu makanan yang penuh dengan protein. Terus yang kedua, dia kalau dipanaskan dia akan berubah warna menjadi merah. Salah satu contohnya adalah makanan yang biasa kita makan itu udang, kepiting, terus apa lagi? Lobster. Itu makanan-makanan penuh dengan protein. Oh, Iya, jadi itu bagus untuk kita, bagus untuk pertumbuhan kita. Nutrisinya, proteinnya akan diserap untuk pertumbuhan kita. Jadi kita harus makan makanan-makanan yang baik, yang sehat, lima, empat sehat, lima sempurna. Lanjut ya, protein, iya. lemak, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana dan dapat diserap oleh dinding usus halus. Nah, nutrisi yang diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah atau duodenum atau usus 12 jari adalah segmen pertama dari usus kecil yang bertanggung jawab atas proses pemecahan makanan. Jadi ada usus 12 jari yang pertama kali bertanggung jawab dalam proses pemecahan makanan. Lalu setelah masuk ke usus halus, dia akan masuk ke usus besar nih. Dari yang kecil-kecil kecil ini, usus-usus yang kecil ini, dia akan masuk nih ke usus besar nih yang mengelilingi. Nah, setelah penyerapan nutrisi selesai, ya kan? Makanan nih, makanan yang kita makan, misalnya nasi, telur, terus sayuran, itu Iya. udah masuk ke dalam mulut, ke kerongkongan, ke lambung, terus diserap sama usus halus. Nah, sisanya, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita dan zat-zat limbah yang bergerak ke usus besar, di sini di sini contohnya adalah air dan elektrolit diabsorpsi dan feses terbentuk. Nah, makanan-makanan sisa yang udah nggak ada nutrisinya lagi, udah nggak ada proteinnya lagi, nggak ada lemaknya, itu sisa-sisa limbah dari makanan kita. Nah, di usus halus ini dia akan di apa? Akan dilakukan pembusukan. Nah, atau air atau elektrolit diabsorpsi. Nah, biasanya ini
perlu waktu sekitar 36 jam untuk feses melalui usus besar. Feses sendiri merupakan sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Nah, ini yang tadi kamu bilang. Apabila apabila kita eh, terus menampung limbah atau zat-zat limbah atau sisa-sisa makanan kita yang kita sebut dengan sampah di dalam tubuh kita, yang mana ini sebagian besar terdiri dari sisa makanan bakteri, itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit, mengakibatkan penyakit. Oleh karena itu, setiap hari kita harus buang air besar. Bagusnya yaitu 1 sampai 3 hari. Kalau udah 4 hari, berarti kalian harus cek ke dokter atau minum obat. Ya, kalau kalian tidak tidak pup selama 4 hari, oke? Jadi itu ketentuannya. Jangka waktunya 1 sampai 3 hari atau 24 jam sampai 72 jam. Diingat ya. Nah, setelah di usus besar nih, sudah sisa-sisa makanan yang enggak kita gunakan atau sisa-sisa hmm, sampah kita atau zat-zat limbahnya itu setelah dari usus besar itu menuju ke rektum atau Hmm. feses disimpan di rektum. Jadi si feses kita atau tinja atau limbah dari makanan yang kita makan itu akan disimpan di rektum dan akan dikeluarkan melalui anus sebagai buang air besar. Gitu. Jadi kita nih sebagai manusia sebetulnya memproduksi sampah, bukan hanya di dalam tubuh kita sendiri yang memproduksi sampah, tapi di luar juga kita memproduksi sampah. Oleh karena itu, kita harus punya yang namanya, ayo apa coba? Kemarin MPLS-nya kita temanya apa? Zero waste for, ayo ada yang ingat nggak? Aku tidak lihat. Kita harus mendaur ulang sampah yang kita produksi sendiri, baik itu yang kita produksi dari dalam diri kita maupun di luar kita. Contohnya apa aja sih sampah itu? Nih kan kalau sampah di dalam tubuh udah ketahuan nih dalam sistem pencernaan yaitu ginjal. Kalau sampah yang biasa kita produksi apa coba? Nih contoh ya, aku mau kasih contoh ya. Iya, Kak. Aurel biasanya jajan nggak? Jajan. Jajan. Nah, yang dimakan apanya? Jajanannya kan, makanannya kan? Iya. Iya, sisanya bungkus Ibu. plastiknya. Hah? Itu Heeh. Itu biasanya Aurel langsung buang di tempat sampah atau gimana? Atau Di dibiarin aja? Atau dibuang di sembarang tempat? sembarang tempat. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kita feses buang air besar itu di tempatnya ada tempatnya, kalau buang sampah juga harus ada tempatnya. Aku buang nggak ada tempatnya, Kak. Ada. Jadi harus dibuang di mana? Di tong? Di tong sampah. Iya. Terus apa lagi? Sampah-sampah. Misal nih, Aurel aus habis olahraga, terus beli beli botol air minum di Indomaret. Airnya Iya. diminum, botolnya dikemanain? Di tong sampah. Oke, taruh di tong sampah. Bisa juga itu botolnya didaur ulang sama Aurel. Bisa bisa Aurel kumpulin, dijual ke tukang rongsokan. Bisa juga Aurel sampahnya itu dijadikan, misal kalau botol minum, botolnya didaur ulang menjadi pot bunga mungkin atau tempat naruh pensil. Jadi dibuang kepala kepala botolnya terus dibungkus dijadiin tempat wadah pensil kayak gitu. Jadi sampah-sampah jangan sampai kita ini karena memproduksi sampah jadi bingung untuk mengelolanya bagaimana gitu. Lalu lanjut ya. Nah, di dalam proses sistem pencernaan ini, seluruh proses ini melibatkan koordinasi antara organ pencernaan, pengeluaran enzim,
pergerakan otot dan proses kimia tadi yang kakak sebutin. Kalau di mulut ada amilase, kalau untuk pergerakan ototnya di kerongkongan itu peristaltik. Kalau di perut, nama enzimnya tadi apa? Di lambung, maksud kamu di lambung. Nama enzimnya tadi apa? Nih, nama nama enzimnya pepsin. Kalau di mulut amilase, kalau di lambung pepsin. Dan juga proses kimia. Nah, sistem pencernaan memastikan bahwa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita tersedia, dan digunakan secara efisien. Selain jenis dan jumlah makanan, lama proses pencernaan makanan tergantung pada jenis kelamin. Jadi, tergantung jenis kelamin juga antara perempuan dan laki-laki karena tingkat metabolisme dan kondisi medis tertentu juga itu mempengaruhi sistem pencernaan kita. Jadi gitu. Jadi apa aja yang mempengaruhi jenis kelamin, tingkat metabolisme, dan juga kondisi medis. Nah, contohnya adalah pencernaan makanan akan lebih lama terjadi pada penderita gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi. Nah, untuk itu, makanya tadi kamu sebutkan, apabila Aurel dan Ilham udah 1 sampai 3 hari itu nggak pup, makanya langsung ke dokter karena ini takutnya ada terjadi penderita gangguan pencernaan. Untuk itu, agar lebih memahami mengenai sistem pencernaan, mari simak video berikut. Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore!
Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu... Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar.
Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hey kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Klik di kiri atau kanan layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Ya, Kak. Nah, sampai sini. Udah paham belum? Udah, Aurel Kak. mengenai sistem pencernaan. Udah paham, Kak. Ya, tadi pagi Aurel makan pakai apa? Nasi sama ayam. Iya, nasi sama ayam. Kalau nasi itu produk nabati. Kalau ayam itu produk hewani. Nasi itu dari tumbuhan apa? Apa? Tumbuhan apa? Hayo. Kalau nasi dari padi. Pernah lihat padi belum? Udah, Kak. Nah, kalau nasi dari padi, itu disebutnya dengan produk nabati dari tumbuh-tumbuhan. Kalau ayam, tadi yang Aurel sebut, itu hewani, itu dari hewan atau produk hewani. Kalau tadi siang makan apa? Udah makan belum? Eh, udah. Udah pakai apa? Ayam lagi. Ayam lagi. Ayam tadi pagi ya? Enggak. Ayam lagi, ayam sama nasi. Nggak makan sayur, Aurel. Enggak. Nggak suka sayur. Jarang makan sayur, Kak. Kenapa? Gak tahu. Nah, itu untuk sistem pencernaan kita, sayur dan buah itu penting supaya kita pupnya lancar atau buang tinjanya lancar, buang kotorannya lancar. Jadi, kalau cemilannya, Aku tadi pagi makan cireng. cireng. Cireng terbuatnya dari Tepung. tepung ya, pintar. Tepung dari, Dari apa ayo, ya? tepung dari mana? Dari tumbuhan apa? Kalau tadi nasi atau beras itu dari tanaman padi. Kalau tepung berasalnya dari mana? Di kapur. Kurang tahu, Kak. Kalau tepung itu berasalnya dari gandum ataupun beras bisa tepung tepung ubi juga bisa ada tepung ketela, tepung singkong. Nah, semakin semakin makanan kita diolah dengan banyak proses, itu pencernaan kita semakin berat untuk apa sih mencernanya. Jadi misalnya nih, Aurel makan cireng. Cireng dari mana? Cireng dari tepung, ya kan? Ya, Cireng itu dari gandum tanamannya. Itu diolah sama pabrik, jadilah tepung, ya kan? iya. Terus tepung baru dibuat sama Aurel jadi cireng. Mm-mm. Atau Aurel beli di tukang gorengan jadi cireng.
diadon. Setelah jadi adonannya baru digoreng. Jadi udah ada berapa proses nih? Udah ada 4 proses, ya kan? Ya, Digoreng cirengnya, dimakan deh sama Aurel. Ini udah ada 4 proses yang mana dalam pencernaan kita itu semakin banyak proses yang dilakukan, maka pencernaan kita akan semakin bekerja keras untuk mencerna makanannya. Oleh karena itu, kita itu harus hidup sehat, makan makanan yang sehat, yang prosesnya itu sedikit sebentar. Contohnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Kan kalau buah-buahan kan metik dari pohon langsung dicuci dan dimakan sama kita kan. ya, Kalau sayur-sayuran juga sama, metik dari pohonnya, dimasak, lalu diolah, lalu dimakan sama kita. Nah, gimana nih kalau misalnya jajan-jajanan snack kayak gini? Wafer, cireng, seblak yang Aurel biasa makan. Itu sebenarnya nggak baik untuk proses pencernaan kita. Kenapa? Karena tadi kamu bilang, karena dia proses untuk menuju makanan jadinya yang bakal kita konsumsi itu lama. Otomatis organ-organ pencernaan kita akan bekerja lebih keras untuk mengolah, untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan tadi. Makanya makanan-makanan kayak gitu nggak baik untuk dikonsumsi setiap hari. Contohnya lagi, mie. Aurel makannya berapa hari, berapa kali dalam seminggu? paling cuman 1 hari, Makan sekali dalam 1 minggu. Iya, sehari ya, ya, misalnya hari ini Aurel makan mie, besoknya makan mie lagi nggak? makan. Itu namanya sering makan mie. Mie itu di pencernaan kita itu di pencernaan kita itu bisa diolahnya selama 2 minggu. Bayangin, baru bisa diolah di pencernaan kita selama 2 minggu. Lama banget kan? Padahal Iya, tadi proses pencernaan itu umumnya dari jangkanya kapan? 24 jam hingga 70 4 jam. 24 jam hingga 72 jam atau 1 sampai 3 hari. Kalau dia diprosesnya di dalam tubuh kita selama 2 minggu, apa yang terjadi? Infektan. Itu nanti akan menimbulkan banyak penyakit, kolesterol, gula darah. Kalau makanan-makanan kita nggak bisa dicerna dengan baik sama organ tubuh kita. Makanya kita harus makan 4 sehat, 5 sempurna. Jangan jangan keseringan makan jajan, jangan keseringan makan cimol, seblak, mie, ya, Mm-mm. telur gulung. Telur gulung memang dari telur, tapi jangan lupa sausnya. Sausnya nggak baik tuh. Kita nggak tahu nih sausnya ini sebenarnya terbuatnya beneran dari tomat dan cabai atau terbuat dari bahan-bahan lain. Kita kan nggak tahu ya kan kalau makanan kemasan. Ya toh. Kecuali kalau kita emang betul nih kayak nanam sayur sendiri kita olah atau makan sayur beli sayur di warung kita kita olah kita makan sendiri. Kalau itu kan jelas sumber makanan kita dapat dari mana. Tapi kalau misalnya makanan-makanan kayak tadi kakak Umay sebutin itu kan sebetulnya pada dasarnya kita nggak tahu sumber makanan kita itu dari mana ya kan. Ya, Mhm. Tahu nggak Aurel? Aurel sering makan apa jajanannya nih? Snacknya selain cireng tadi jajan. bedanya es, ciki, Ciki apa namanya? ciki taro. Ciki Taro. Pernah nggak Aurel lihat di kemasannya ada yang namanya komposisi? Pernah lihat nggak nih jajanan nih kayak gini kan? Di belakangnya nih ada tulisan komposisi. Pernah. Komposisi itu, komposisi itu
terbuat dari apa nih? Misalnya kalau mau contohin ya, ini apa nih? Marshmallow. Komposisinya tepung terigu, minyak nabati, gula, krimer nabati, laktosa, susu bubuk, pengumilsi, lecitin kedelai, dan monogliserida. Warna alami, karamel, garam, pengembang, persia sintetik. Ini banyak banget ya. Komposisinya banyak banget nih. Mm-mm. Nah, dari sini semakin semakin banyak diolah dia, semakin susah untuk dicerna. Sampai sini Iya, paham? paham. Ada yang mau ditanyain? Jadi Aurel harus makan makanan yang Bergizi. yang sehat, yang mudah untuk dicerna sama tubuh kita.